Baru-baru ini Instagram ada ngeluarin fitur yang mirip banget sama TikTok. Bahkan di beberapa media asing seperti TechCrunch disebutkan bahwa mereka merilis aplikasi yang jadi klonnya TikTok. Nah, kok bisa ya Instagram malah meniru TikTok? Apakah Instagram ngerasa TikTok sebagai ancaman? Yuk, kita bahas secara mendalam dalam video kali ini. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih dalam channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas fitur baru dari Instagram yang nyontek banget sama TikTok. Bener nggak ya? Yuk kita langsung bahas. Jadi, berita ini pertama kali saya dengar dari Adam Mosseri. Nah, siapa nih Adam Mosseri? Adam Mosseri ini adalah CEO-nya Instagram. Jadi, si Adam ini ada bikin video singkat dan bilang bahwa fitur tersebut merupakan fitur yang dibuat khusus untuk menyaingi perkembangan TikTok. Nah, buat teman-teman udah tahu semua ya, TikTok itu perkembangannya luar biasa. Bahkan di beberapa negara itu dapat menyalip perkembangan Instagram dan Facebook. Nah, jadi ini ya, ini jadi video ini diposting oleh Andreas Sandre. Nah, dia juga ada nulisin kata-kata yang disebutkan oleh Maseri. Seperti ini. Nah, jadi fitur baru ini namanya Reels ya, Reels. Nah, ini definitely our respon. Ini sebagai respon untuk TikTok ya. TikTok yang udah berkembang banget. Jadi tahun lalu si Reels ini udah di testing di Brazil, kemudian dilakukan testing di Jerman dan kemudian akan melakukan testing-testing di negara-negara yang lain. Jadi benar ya, ternyata Instagram itu nyontek TikTok untuk fitur yang baru ini, Reels. Mungkin di Indonesia belum ada muncul, kita tungguin aja. Nah, saya pun setelah baca ini, saya langsung cari-cari ya di internet, gimana sih Reels ini. Nah, tapi hal yang mengejutkan malah saya temukan di internet tentang praktek tiru-meniru ini ya. Sebelumnya bahkan Instagram atau Facebook itu juga pernah ngeluarin aplikasi namanya Lasso. Dan ini betul-betul mirip dengan TikTok. Dan memang dibuat khusus untuk menyaingi TikTok. Tapi aplikasi ini bukanlah sebuah fitur. Kalau Reels tadi itu kan fitur baru dalam aplikasi Instagram. Nah, kalau Lasso ini adalah aplikasi tersendiri. Aplikasi yang dibuat Facebook khusus untuk menyaingi TikTok. Nah, tapi sayangnya si aplikasi baru ini, Lasso namanya ini, tidak berjalan dengan baik. Nggak berkembang sesuai dengan keinginan Facebook. Makanya Facebook menutup aplikasi Lasso ini. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa ini mirip banget sama TikTok. Bahkan waktunya juga sama 15 detik. Sama seperti TikTok. Algoritmanya juga mirip, kemudian juga punya hashtag, dan juga ada prospeknya. Jadi ternyata udah lama juga perusahaan Facebook ini berusaha untuk menyaingi TikTok. Tapi gagal untuk lasonya. Nah, dia jadi Facebook mengeluarkan fitur baru namanya Reels ini. Kita tunggu nanti apakah betul-betul bisa menyaingi kehebatan TikTok. Nah, jadi ini penjelasan singkat ya. Ini dirilis pada bulan November tanggal 12 tahun lalu. Ini artikel dari TechCrunch kalau nggak salah. Jadi ini ada penjelasannya. Series ini membuat aplikasi yang sama 15 detik juga video klip yang bisa dimasukin ke sana dan di-share sebagai story. Jadi
fitur ini di dalam aplikasi Instagram ya teman-teman. Kita dapat ngerekam 15 detik video dan di-share sebagai story. Nah, story yang udah teman-teman pakai sekarang. Kemudian si Reels ini dapat muncul dalam bagian top Reels dari Explore-nya Instagram. Nah, kelebihannya Instagram juga menyediakan katalog musik, terus teman-teman juga bisa meminjam audio dari video orang lain serta membuat remix. Jadi betul-betul mirip dengan aplikasi TikTok ya. Nah, nggak tahu tentang copyright atau gimana gitu ya, nggak tahu. Tapi kok boleh ya niru-niru seperti ini ya? Saya juga bingung sih. Tapi ya seperti itulah, kita nantikan aplikasi Reels ini masuk ke Indonesia ya. Apakah betul-betul bisa menyaingi Instagram atau sebaliknya bakal gagal seperti tadi aplikasi sebelumnya yaitu Lasso. Nah, ini penampakannya ya. Lumayan keren juga sepertinya. Nah, tapi kalau dari sini kelihatan betul-betul mirip ya. Nah, ini di gambar yang di tengah ini kayaknya ini yang disebut dengan sesi Reels. Jadi foto-foto atau video-video kita bakal muncul di sini ya. Nah, ini ada video contohnya ya. Coba kita tonton sebentar seperti apa sih. Oke, lumayan juga lah ya. Cuma saya nggak lihat perbedaan yang keren banget gitu. Jadi ini kayaknya biasa aja itu fiturnya. Bisa lebih cepat videonya, tapi nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi biasa aja sih kayaknya. Oke, gimana? Menurut pendapat teman-teman gimana ini? Fitur yang baru ini ya, Reels namanya. Apakah bisa menyaingi TikTok atau enggak? Jadi, nah ini Instagram expand its TikTok clone Reels to new market. Nah, betul-betul disebutin TikTok clone ya oleh TechCrunch. Nah, ini udah dirilis ya seperti saya kabarkan sebelumnya udah dirilis pertama kali itu di Brazil, kemudian coba dirilis lagi di Prancis dan Jerman. Dan sekarang baru-baru ini masih bulan Juli juga ya, sama ya. Pada bulan ini juga itu dirilis di India. Nah, ini sangat bertepatan atau berdekatan waktunya dengan ban yang dilakukan India terhadap TikTok. Nah, kalau teman-teman belum dengar, ini berita yang besar banget ya. Berita heboh tentang di ban-nya TikTok di India. Ini kalau teman-teman mengikuti, mungkin ini terkait ada perseteruan gitu ya di perbatasan India sama Cina. Jadi akhirnya India melakukan ban terhadap aplikasi-aplikasi Cina. Jadi nggak hanya TikTok ya, ada 59 aplikasi dari Cina yang di-ban oleh India ya. Nah, salah satunya TikTok. Nah, cuma sepertinya ini bakal TikTok yang paling ngenes, yang paling sengsara gitu gara-gara ban ini. Karena apa? Karena disebutkan ada 59 aplikasi yang di-ban di India. Nah, ini berani juga ya India ya. Berani nge-ban segitu banyak aplikasi dari Cina. Nah ini yang saya bilang, kemungkinan besar yang paling ngenes, yang paling menderita itu adalah TikTok. Karena apa? Karena pengguna TikTok di India itu besar banget. Kalau teman-teman lihat tuh di kuartal keempat tahun 2019, tahun lalu, akhir tahun lalu, itu ada 219 juta pengguna. Bayangin, 219 juta install di India. 219 juta. Itu hampir sama dengan seluruh penduduk Indonesia ya. Jadi India itu pemain besar untuk TikTok dan akan sayang banget kalau
betul-betul ini dilakukan ban secara permanen, TikTok akan sangat sengsara ya. Akan sangat menderita ya. Nah, kita lihat data nah ini dia ya. Pada tahun 2019 ini perbandingan download antara India dan negara-negara yang lain. Nah, ternyata India itu adalah negara yang paling banyak menggunakan TikTok. Dan sekarang India malah melakukan ban. Bayangin gitu kan. Gimana ceritanya gitu. Kalau saya tonton pada video-video yang lain itu bahkan menyebutkan India melakukan gerakan seperti gerakan Swadesi ya, yang dulu dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Artinya gerakan untuk memakai aplikasi dalam negeri, yang gerakan untuk hidup di atas kaki sendiri, gerakan untuk jadi mandiri ya, gerakan untuk jadi mandiri ya. Nah, ini yang dilakukan India. Dan salah satu bentuknya adalah ngeban aplikasi yang segitu banyaknya, 59 aplikasi dari negara Cina. Nah, ini ya. Ini pengguna TikTok. Jadi bahkan saya baca-baca juga India itu jumlah penggunanya itu adalah sepertiga dari jumlah total pengguna TikTok. Jadi kalau pengguna India itu di ban, maka pengguna TikTok itu tinggal 2/3 aja gitu kan. Karena sepertiganya di India. Nah, kasihan banget ya. Kasihan banget si TikTok ini. Itulah mungkin gara-gara ban inilah kemungkinan Instagram langsung bergerak cepat, langsung dirilis di India sebagai pengganti si TikTok. Karena dengan jumlah pengguna hingga 200 juta orang itu berarti sangat banyak, sudah sangat banyak aktivitas ekonominya gitu kan. Ada influencer, ada brand yang masuk ke TikTok, yang jelas di India itu ada banyak sekali. Dan dengan masuknya Instagram berharap seluruh orang yang tadinya menggunakan TikTok itu beralih ke Instagram dengan fitur Reels-nya ini. Nah, untuk Indonesia gimana? Nggak tahu masih. Entah kapan ya, entah bulan depan atau beberapa bulan yang akan datang atau bahkan mungkin tahun depan. Kita lihat saja perkembangannya. Kalau ternyata Reels ini bagus, ya langsung kita gunakan untuk brand kita. Nah, kalau enggak, sementara kita menunggu, teman-teman juga jangan menunda untuk masuk ke aplikasi TikTok, untuk terjun langsung ke aplikasi TikTok. Karena apa? Karena aplikasi TikTok ini sangat mudah bagi teman-teman untuk membangun awareness bagi bisnis teman-teman. Jadi ini kita bicara branding ya, bukan penjualan. Jadi untuk melakukan branding, ini merupakan waktu yang tepat. Teman-teman harus segera turun ke aplikasi TikTok, masuk ke aplikasi TikTok dan mempelajari gimana cara agar brand teman-teman, bisnis teman-teman dapat manfaat dari aplikasi ini. Nah, itu mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama menantikan aplikasi baru Instagram ini jelek atau bagus gitu, nanti kita coba dan teman-teman bisa berikan pendapat teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, teman-teman tolong ingatin ya, agar saya dapat membuat perbaikan. Jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar. Kita diskusi langsung di sana. Dan jika ada masukan atau ada usulan pembahasan, teman-teman juga bisa langsung hubungi saya atau masukin ke kolom komentar juga bisa. Saya akan baca dan pertimbangkan usul dari teman-teman itu. Dan terakhir, buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang digital marketing, teman-teman bisa kunjungi Projasa Web Academy. Alamatnya di projasaweb.com/academy. Di situ saya udah sediain banyak banget materi tentang digital marketing. Mulai dari social media marketing, Facebook marketing, email marketing, dan masih banyak lagi lainnya. Itu semua saya sediain gratis buat teman-teman, nggak perlu bayar sama sekali, tinggal dibaca, tinggal ditonton, semuanya bisa melakukannya. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi langsung tentang jasa pembuatan website, atau konsultasi tentang digital marketing, teman-teman bisa menghubungi saya langsung via email di info@projasaweb.com. Saya akan coba baca dan balas semua email teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Buat teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video saya kali ini, tolong di-subscribe ya.
supaya saya jadi lebih semangat untuk bikin video-video berikutnya. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain agar makin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Oke, segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.